Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Berjumpa lagi dengan Pak Guru pada kesempatan kali ini. Di kesempatan yang menyenangkan untuk belajar lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Tentunya semua sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa sebelum belajar dipersiapkan alat belajarnya sambil menyimak penjelasan dari Pak Guru ini. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Salam sehat dan semangat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini Pak Guru harapkan kalian nanti dapat menemukan isi dongeng, lalu dapat menyajikan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat, lalu juga mampu mengordinasi gerak tangan, kepala, dan kaki pada tari, dan dapat melakukan gerakan memutar dan menekuk, serta dapat mengelompokkan jenis kelamin di sekolah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kalian perhatikan teman-teman kalian dari SDN Nusantara 01. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswi-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kelas Siti, teman-temannya berasal dari berbagai daerah, berbagai suku. Nah, tentunya banyak sekali perbedaan di antara mereka. Akan tapi mereka tetap hidup rukun. Nah, tetap dapat bekerja sama. Nah, jadi menjaga kerukunan itu penting sekali untuk bekerja sama, hidup bersama agar tidak terjadi perpecahan. Upacara bendera. Nah, masih ingat kalian upacara bendera di sekolah? Nah, tentunya kalian sudah merindukan suasana di sekolah. Antara lain adalah suasana upacara bendera. Setiap hari Senin SD Nusantara 01 juga melaksanakan upacara bendera. Nah, pada saat upacara bendera, siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan, dipimpin oleh seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Nah, jadi pelajaran selesai upacara adalah mendongeng. Ayo kita dengarkan cerita fabel Ikan dan Burung. Jadi dongengnya berjudul Ikan dan Burung, yaitu cerita fabel. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya.
Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. "Tuhan, mengapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu?" kata si ikan dalam hati. Sekarang kita tinggalkan ikan dulu dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai, ia melihat banyak sekali cacing yang bergeliatan. "Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan," kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. "Tuhan, mengapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu?" kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide bagus, aku setuju," sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat. Nah, jadi dengan kerjasama mereka mendapatkan makanan yang disukai masing-masing. Itu ya. Jadi sahabat itu saling membantu. Nah, jadi dongeng tersebut tadi menceritakan tentang kerukunan dalam persahabatan. Jadi kerukunan itu dapat terjalin erat meskipun terdapat perbedaan di antara mereka. Nah, si burung tidak bisa berenang dan ikan tidak bisa terbang. Walaupun berbeda, mereka tetap menjalin persahabatan karena persahabatan mereka saling menguntungkan. Nah, semuanya dapat manfaat dari kerukunan tersebut. Nah, begitu juga dengan kalian juga harus menjaga kerukunan dengan sesama, dengan teman, dengan orang tua, dengan saudara. Nah, dengan siapapun harus menjaga kerukunan walaupun terdapat perbedaan. Kemudian untuk mengetahui apakah kalian tadi menyimak bacaan dongeng dari Pak Guru yang berjudul Ikan dan Burung, kalian coba berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nanti kalian kerjakan di buku latihan kalian. Yang nomor 1, siapa tokoh dongengnya? Siapa tadi tokohnya? Kalian tuliskan. Nomor 2, di manakah tempat dari cerita tersebut? Nomor 3, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Yang keempat, burung ingin membantu ikan dengan cara bagaimana?
Nomor 5, ikan ingin membantu burung dengan cara bagaimana? Lalu nomor 6, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka titik-titik. Coba soal-soal ini kalian jawab untuk mengetahui apakah kalian menyimak dan mengetahui isi dari dongeng fabel tadi. Nah, sekarang kita hubungkan dengan sikap rukun kalian di sekolah atau di dalam kelas. Contoh sikap rukun di dalam kelas itu antara lain, yang pertama, menolong teman yang sakit. Nah, itu contoh sikap rukun di kelas. Yang kedua, menjalankan piket. Nah, piket bersama-sama berarti contoh kerukunan. Nomor 3, melaksanakan upacara dengan tertib. Yang keempat, saling menghargai dan lain-lain. Nah, jadi ada Pak Guru beri contoh 4 ya, saling menghargai yang terakhir. Nah, nanti coba apabila dari keempat ini masih kurang atau masih ada yang kalian pikirkan, wah ini kurang Pak Guru, ada sikap rukun di kelas apa saja, bisa kalian tambahkan di buku kalian. Nah, coba temukan apa yang perlu ditambahkan lagi, perlu contoh apa lagi sikap hidup rukun di dalam kelas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membuat pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, seperti ini. Jadi Siti membuat kartu dengan nilai pecahan setengah, kemudian membuat kartu dengan nilai pecahan 1/3, dan membuat kartu berbentuk lingkaran, ya ini yang dibuat Siti, dengan nilai 1/4. Nah, jadi seperti tugas kalian kemarin yang diarsir. Nah, seperti itu. Kalau 1/2 berarti 1 arsiran dari 2 kotak. Nah, kalau 1/3 berarti 1 arsiran dari 3 kotak. Kalau 1/4 berarti 1 arsiran dari 4 kotak. Gitu ya. Sudah bisa kan untuk menentukan pecahan? Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar ya, perlu diingat. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Nah, di sini Pak Guru punya 2 gambar yang menunjukkan pecahan setengah. Gambar yang pertama, pembagiannya tidak sama besar. Yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Nah, pembagian yang kedua, kita bagi 2 sama besar. Nah, ada 2 ini besarnya sama ya, yang satu tidak sama. Lalu bagaimana? Berarti yang tidak sama besar ini bukan pecahan setengah. Nah, lalu yang sama besar termasuk pecahan setengah. Nah, jadi dalam membagi pecahan itu harus sama besar. Kalau salah satu kecil, satu besar, ini berarti bukan dinyatakan 1/2, bukan setengah. Kalau pembagiannya sama, berarti bisa dikatakan pecahan setengah atau 1/2. Gitu ya. Nah, sekarang kita pilih pecahan berikut yang gambarnya sesuai dengan nilai pecahan. Yang pertama kita tunjukkan yang mana pecahan setengah, yang kedua mana yang 1/3. Nah, yang ini gambar yang satu ini dibagi 2 tapi besarnya berbeda, satu besar satu kecil, berarti ini
bukan pecahan setengah. Nah, kalau ini besarnya sama, berarti pecahan setengah, dicentang betul. Lalu gambar yang berikutnya ada 3 segitiga. 3 segitiga besarnya sama, berarti ini nilainya yang biru ini adalah 1 dari 3 segitiga, berarti 1/3, berarti ini betul ya. Nah, yang gambar yang kedua ada 3 segitiga namun yang biru lebih besar, berarti ini bukan 1/3. Nah, sekarang Pak Guru masih punya ada pecahan 1/4 dan 1/2. Coba kita tentukan. Di sini ada 4 lingkaran, namun besarnya sama ternyata. Besarnya sama, berarti lingkaran yang biru ini nilainya 1 dari 4 lingkaran atau 1/4. Berarti ini betul. Gambar yang berikutnya ada 4 lingkaran namun yang biru lebih besar. Nah, berarti kan tidak sama. Kalau tidak sama berarti bukan pecahan. Bukan pecahan 1/4 maksudnya. Lalu yang berikutnya ada sebuah ubin ini atau belah ketupat dibagi 2 sama besar. Berarti ini termasuk pecahan setengah. Nah, betul, dicentang. Gambar yang berikutnya ada 2 segitiga, tapi yang satu lebih kecil dan yang satu lebih besar. Berarti ini bukan pecahan setengah. Kita silang. Bagaimana? Sudah mengetahui bagaimana cara menentukan pecahan? Nah, jadi cara menentukan pecahan besarnya harus sama ya. Nah, sekarang coba kalian pilih pecahan sesuai gambar dengan memberi tanda centang. Nah, ini bisa kalian kerjakan di buku sebagai latihan. Itu ya. Nah, berikut ini kumpulan gambar bangun. Nah, ini nilainya bagaimana? Ini coba kalian kerjakan sebagai latihan. Di sini ada 2 kotak, yang satu biru, berarti banyaknya bangun berapa? Ada 2. Lalu bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan apa? 1 dari 2, berarti 1/2, dibaca setengah. Sekarang nomor 2, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Ada 3 bintang. Nah, banyak bangunan tersebut adalah dan warna biru dinyatakan dengan pecahan apa? Coba nanti kalian kerjakan yang ini sebagai latihan. Ada 3 nomor yang perlu kalian kerjakan sebagai latihan. Itu ya. Ini nomor 3. Kita lanjutkan. Pak Guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Nah, mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Sekarang kita akan mempelajari gerakan kijang dalam tarian. Yang pertama, Pak Guru mempunyai gambar seperti ini. Nah, ini gerakannya adalah berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Nah, jadi berlari-lari kecil seperti lari di tempat, akan tetapi larinya maju ke depan dengan kecil ya, jangan, jadi kakinya tidak diangkat tinggi-tinggi. Lalu posisi tangan di kepala menirukan tanduk kijang. Nah, ini kalau teman kalian ini menggunakan properti tari atau menggunakan busana tari, jadi ini di kakinya ada gemerincing. Nah, jadi kalau dia berlari-lari kecil ada berbunyi kerincing-kerincing gitu.
Nah, posisi yang pertama seperti ini, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Jadi yang digerakkan adalah kakinya, tangannya cuma posisi di atas, diam. Lalu pandangan lurus ke depan. Nah, yang gerak kedua seperti ini, geraknya itu melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Tuh. Jadi yang gerak yang kedua ini adalah gerakan melompat. Setelah lari-lari kecil, lalu lompat ke kiri sambil membungkuk, terus tangannya ke bawah, jari terbuka. Lalu berdiri lagi, lompat ke kanan, membungkuk sambil jarinya, tangannya ke bawah, jarinya terbuka, pandangan ke bawah. Itu ya. Jadi kakinya agak sedikit ditekuk agar posisi badan bisa membungkuk. Jadi kiri, terus kanan, kiri, kanan gitu. Gerak yang ketiga yaitu menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisinya kaki diam, tapi posisi kaki jongkok. Nah, seperti jongkok itu yang saat kaki kanan ditekuk sehingga lututnya menyentuh lantai, kemudian kaki yang kiri ditekuk, itu kelihatan di depan ini kaki yang kiri ya. Lalu diam posisinya kaki. Sekarang yang bergerak tangannya digerakkan ke samping kanan dan ke samping kiri seperti melambai ya. Pertama di depan semua, lalu ke kanan ke kiri, ke depan lagi, ke kanan ke kiri, ke depan lagi. Nah, kalian bisa mencoba melakukan gerakan tadi, yaitu gerakan kepala, tangan, kaki, seperti contoh tari kijang tadi. Nah, kalian dapat merangkai urutan gerak kijang atau menambah gerakan lain, nah, boleh sesuai gerakan kijang. Ini Pak Guru hanya memberi 3 contoh gerakan, kalian bisa menambahkan yang lain. Nah, ini hanya melakukan gerakan menggerakkan kepala, tangan, dan kaki. Nah, apabila dirangkai ini bisa menjadi seperti sebuah tarian. Itu ya.